Selanjutnya, saudara, fenomena lubang tanah terjadi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Warga pun berduyun-duyun mendatangi sinkhole, sebagian mengambil air dengan alasan untuk pengobatan. Sinkhole atau lubang besar yang muncul di area persawahan Jorong Tepi berubah menjadi objek wisata. Setiap hari sejumlah warga datang untuk melihat langsung fenomena ini. Tidak hanya untuk mengabadikan momen dengan kamera ponsel, sebagian dari mereka juga terlihat mengambil air dari sinkhole. Mereka percaya air dapat memberikan manfaat kesehatan, namun hingga saat ini klaim itu belum dapat dibuktikan secara medis maupun ilmiah. Namun ramainya kunjungan warga berdampak pada aktivitas petani. Perangkat Nagari bersama aparat terkait tetap mengawasi lokasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ada tuh kok bawa pulang aja tuh kayak nuntun ibu-ibu itu aja. Kalau kata warga gimana, Bu? Ya katanya mana tahu nanti ada untuk obat katanya. Jadi pengunjung semakin banyak dan bagi petani kami tentu sangat berdampak sekali, tidak bisa panen, tidak bisa bercocok tanam dan hal semacamnya. Dan selanjutnya, saudara, informasi mengenai fenomena sinkhole. Selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV ada Rio Yohanes. Selamat sore, Rio. Rio, bagaimana awalnya terjadi sinkhole ini dan menjadi tujuan warga untuk melihat dan berfoto di sana? Ya, Reza, untuk sinkhole atau lubang besar yang disebabkan runtuhan tanah ini, awalnya muncul pada Minggu pagi sekitar pukul 8 pagi, itu pada Minggu tanggal 4 Januari 2026. Awalnya warga mendengar ada bunyi gemuruh. Ketika didatangi ke lokasi ternyata ada lubang dengan kedalaman lebih kurang 3 meter. Tapi pada berjalannya waktu, lubang ini semakin besar dengan diameter yang mencapai sekitar 7 meter dengan kedalaman 5,7 meter. Awalnya lubang ini tidak ada air, lalu lama-kelamaan muncul air yang saat ini airnya juga sudah berwarna kebiruan sehingga terlihat cantik dan banyak menarik minat warga untuk datang ke lokasi untuk sekedar menyaksikan atau untuk mengambil air yang ada di dalam sinkhole ini. Demikian, Reza. Iya, Rio, apakah memang tempat ini sudah dinyatakan aman jika didatangi warga? Ya, melihat fenomena ini sejauh ini dari pengamat geologi di Sumatera Barat menyatakan bahwasanya lubang ini ditimbulkan karena struktur tanah di kawasan ini merupakan batuan kapur yang rapuh, nggak runtuh. Tapi dalam hal ini memang Kementerian ESDM itu sudah menurunkan Badan Geologi ke lokasi dan sudah melakukan penelitian lebih awal untuk analisa awalnya. Ini bukanlah retakan yang atau runtuhan yang disebabkan adalah material batu kapur di sana, melainkan karena erosi buluh atau pengikisan tanah yang disebabkan oleh air di bawah permukaan yang sudah menyerupai seperti pipa besar. Nah, karena kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi dan buruknya drainase di kawasan persawahan ini, itu menyebabkan terjadinya runtuhan. Dan untuk air ini memang sejauh ini belum ada kajian ilmiahnya apakah air ini memiliki kandungan pH yang tinggi atau memiliki khasiat untuk kesehatan. Sejauh ini belum ada keterangan resmi atau pengajian ilmiah terkait hal ini. Dan untuk itu warga memang dihimbau untuk tidak terpengaruh dengan isu apapun terkait keberadaan air ini. Dan untuk petugas di lapangan juga dihimbau untuk mengawasi setiap warga atau setiap orang atau setiap pengunjung yang datang ke lokasi untuk diawasi kegiatan di sana karena mengingat kondisi struktur tanah di sana masih ada rapuh dan berkemungkinan akan terjadi runtuhan baru atau melebarnya lubang sinkhole ini. Demikian, Reza. Oke, jadi artinya adalah pengawasan dan juga imbauan juga telah diberikan untuk warga yang datang, baik itu mengambil air maupun melihat kondisi sinkhole di sana. Lalu kita tahu bahwa sinkhole ini kan berada di lokasi pertanian. Apa dampaknya bagi petani di sana? Ya, sejauh ini memang karena keberadaan sinkhole ini, munculnya sinkhole di kawasan ini, sejauh ini aktivitas pertanian di sana belum bisa dilakukan, baik itu penanaman di persawahan itu, karena banyaknya kunjungan warga di sana. Dan perangkat negari dalam hal ini tetap mengimbau warga, menyatakan untuk bersabar sampai hal ini bisa ditanggulangi secara baik. Dan untuk itu sejauh ini ada petugas yang disiagakan di lapangan untuk mengawasi aktivitas warga yang datang ke lokasi sinkhole ini. Mereka ada jarak tertentu yang dibatasi, yang tidak boleh dimasuki oleh warga.
karena mengingat struktur tanah yang masih diindikasikan labil dan berkemungkinan akan terjadi longsoran baru. Demikian, Reza. Oke, semoga warga yang menyaksikan program ini bisa lebih berhati-hati dan waspada ketika ingin melihat dan menyaksikan sinkhole di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Aryo Yohanes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Dan saudara, usai jeda, Indonesia Update masih akan kembali dengan berita soal warga Desa Bah Aceh Tengah masih terisolasi akibat akses terputus